Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal ngobrolin soal dunia sinema nih. Lebih tepatnya, gimana sih alien atau makhluk luar angkasa itu digambarin di film? Oke. Sumber kita kali ini bab dari Adam Rutherford, judulnya It Came From Beyond the Silver Screen, Aliens in the Movies. Ini bagian dari buku kumpulan esai ilmuwan soal kehidupan luar bumi. Menarik. Nah, misi kita kali ini, kita coba kupas tuntas ya, kenapa kok alien di film seringnya ya gitu deh, mirip-mirip kita, manusia. Dan kata Rutherford, ada nggak sih cara gambarin yang lebih imajinatif atau mungkin lebih masuk akal secara ilmiah? Iya, ini topik seru sih. Kalau dipikir-pikir, di bumi aja kan, wah kehidupannya udah macam-macam banget ya. Serangga aneh, makhluk laut dalam, mikroba. Tapi bener kata Anda, film kok seringnya balik lagi ke situ-situ aja. Gitu ya? Iya, kalau nggak mirip manusia, ya paling hewan bumi yang dimodif dikit lah. Kenapa ya? Mungkin ya karena budget, bisa jadi. Atau emang kita ini antropomorfik banget, ngelihat apa-apa dari sudut pandang manusia. Atau jangan-jangan imajinasi kita aja yang mentop. Hmm, oke, mari kita bedah nih. Mulai dari yang paling sering kita lihat ya, alien humanoid. Yang basicnya manusia. Iya, Contohnya, wah banyak banget. Star Trek gitu kan, cuma nempelin apa ya, tonjolan di jidat atau cat kulit jadi ijo, udah jadi alien. betul. Atau Star Wars, itu kan ras aliennya macam-macam. Tapi ya variasi manusia aja intinya. Terus Rutherford juga nyinggung Avatar, deskripsinya lucu nih. Lebih tinggi, rada mirip kucing, tapi seksi, punya ekor, oh ya sama biru. Iya, iya. Lip, atau murah produksinya. Atau ada alasan lain menurut Rutherford? Nah, ini nih poin penting dari Rutherford. Menurut dia, ini tuh bukan cuma soal teknis atau duit aja, tapi lebih dalam lagi. Ini soal, gimana ya, terbatasnya imajinasi kita, karena kita cuma punya satu contoh kehidupan, ya di bumi ini. Oh gitu. Rutherford nekenin banget, evolusi di planet kita ini kan hasil dari rentetan kebetulan yang panjang dan spesifik banget. Kayaknya sih nggak bakal keulang persis di tempat lain. Coba bayangin, kemiringan sumbu bumi kita aja yang bikin ada musim, itu kan mungkin gara-gara tabrakan gede dulu banget. Hmm. Terus dinosaurus punah gara-gara asteroid, itu kan ngasih jalan buat mamalia kayak kita buat berkembang. Jadi kalau sejarah bumi ini diulang, wah hasilnya hampir pasti beda jauh deh. Jadi anggapan kalau evolusi di planet lain itu otomatis bakal ngasilin makhluk yang jalan pakai dua kaki, kepala di atas, mata dua, kayak kita ini. Itu kata Rutherford, ya ampun plain silly gitu ya, konyol banget. Betul sekali. Nggak ada kayak cetak biru universal gitu ya, yang ujung-ujungnya pasti jadi manusia. Tepat, Rutherford tuh keras banget tentang ide keniscayaan bentuk manusia. Nggak ada hukum fisika atau biologi yang bilang kalau kecerdasan tinggi itu harus wujudnya kayak Homo sapiens. Bentuk kita, cara kita mikir, biokimia kita, ini semua kan adaptasi sama kondisi bumi yang spesifik yang dibentuk sama kejadian-kejadian acak miliaran tahun. Iya. Jadi kalau kita anggap bentuk kita ini standar universal, ya itu bisa dibilang agak sombong ya sebagai spesies. Atau paling nggak, bukti imajinasi kita yang terbatas saja saat ini. Kita kayak proyeksikan diri kita ke seluruh jagat raya gitu. Oke, selain yang humanoid tapi didandani, Rutherford juga nyorot alien yang di film emang sengaja dibikin plek mirip manusia. Dia kasih contoh film, Plan 9 from Outer Space-nya Ed Wood. Oh, yang legendaris itu ya? Iya, yang katanya film terburuk sepanjang masa itu loh. Aliennya ya manusia biasa aja, pakai baju aneh, mau bangkitin orang mati. Ada cerita lucu di baliknya kan? Gimana tuh? Aktor horor Bela Lugosi meninggal pas syuting baru mulai. Sutradaranya, si Ed Wood, pakai chiropractor-nya buat gantiin. Waduh. Masalahnya, si chiropractor ini badannya jauh lebih tinggi, nggak mirip sama sekali. Jadi sepanjang film dia harus nutupin muka pakai jubah terus. Astaga, ada-ada aja ya. Contoh lain yang lebih serius mungkin The Day the Earth Stood Still yang lama, tahun 51. Aliennya, Klaatu, itu kan manusiawi banget, datang kasih peringatan soal nuklir. Iya, itu klasik. Dan tentu aja kita nggak bisa lupain stereotip Grace ya. Alien kurus, kepala botak gede, mata hitam gede kayak almond. Oh ya, Grace, itu ikonik banget ya. Banget.
Apalagi sejak ramai laporan UFO sama penculikan alien tahun 50-an. Sutradara sekelas Spielberg aja kayaknya suka ya sama bentuk ini. Kita lihat di Close Encounters, terus A.T. yang lebih unyu, bahkan di AI juga ada kan? Meskipun di situ ternyata robot masa depan ya, bukan alien beneran. Menariknya, si Grace ini seolah ngasih ide kalau evolusi itu geraknya ke arah otak doang. Fisik nggak penting. Lagi-lagi, ini kan proyeksi ide evolusi manusia kita sendiri, bukan? Iya juga ya. Nah, kalau gitu, kalau nggak humanoid, alternatif paling populernya apa dong di film? Kata Rutherford, bentuk serangga atau arthropoda lain. Serangga ya? Dan ini ada logikanya juga sih. Kalau kita hitung jumlah spesies di bumi, serangga kan yang paling banyak ya kan? Betul. Mayoritas hewan itu serangga. Jadi ya mungkin nggak aneh-aneh amat bayangin kehidupan di tempat lain ngambil bentuk mirip serangga. Kita lihat ini di mana-mana. Starship Troopers yang serangga raksasa itu. Oh iya, Bug Wars? Terus alien penjajah di Independence Day. Si kecoa Edgar di Men in Black. Prawns di Distrik 9. Makhluk di The Mist juga kan? Iya, banyak banget contohnya. Dan kita harus bahas seri Alien nih, yang mulai tahun 79 itu, Xenomorph. Wah, itu udah jadi ikon budaya pop ya. Banget. Desainnya H.R. Giger itu memang gila sih, serem tapi keren. Iya, diperanin aktor tinggi banget, pakai kostum rumit, kepala lonjong nggak ada mata, lidah dalamnya ada gigi lagi, ekor tajam. Tapi yang menurut Redford menarik, bukan cuma tampilannya, tapi basis konsepnya itu loh. Ternyata akarnya kuat di biologi bumi. Parasitisme. Oh, parasitisme. Iya, siklus hidupnya Xenomorph. Mulai dari facehugger nempel nanem embrio, terus chestburster yang nonjol dari dada inang, sampai wujud dewasanya yang punya kerangka luar kuat. Itu semua mirip banget sama strategi reproduksi parasit di alam kita. Nah, ini dia nih bagian yang bikin saya, merinding tapi juga takjub pas baca tulisan Rutherford. Dia kasih contoh nyata dari dunia hewan yang kelakuannya, jujur aja ya, jauh lebih alien, lebih ngeri dari monster film manapun. Contohnya apa tuh? Kupu-kupu Alkenblue. Larvanya itu pinter banget bisa ngeluarin kimia buat nipu semut biar dikira anak semut. Wah, nipu semut. Iya. Dibawa dah ke sarang, dilindungin, dikasih makan. Padahal si larva kupu-kupu ini diam-diam makanin larva semut asli. Nanti pas mau jadi kepompong, dia punya lapisan pelindung biar bisa kabur pas semutnya sadar udah dibohongin. Cerdas banget ya, tapi jahat juga. Haha. Itu baru satu. Ada lagi yang lebih gila. Tawon parasit Ichneumon eumerus. Tawon lagi? Iya. Si tawon betina ini bisa deteksi sarang semut yang di dalamnya ada larva Alkenblue tadi. Dia nyelinap masuk, terus nyuntikin telurnya ke dalam badan larva kupu-kupu itu. Jadi, parasit di dalam parasit? Betul! Larva tawonnya numbuh di dalam larva kupu-kupu. Yang mana si larva kupu-kupu ini masih dirawat sama semut yang nggak curiga apa-apa. Terus gimana akhirnya? Pas larva tawonnya mau keluar, dia ngeluarin kimia yang bikin semut-semut di sarang itu jadi gila saling serang. Di tengah kekacauan itu, si tawon muda kabur deh. Astaga, itu beneran ada ya? Beneran ada. Makanya kalau dipikir lagi, konsep alien itu jadi nggak terlalu fantastis ya. Alam kita sendiri aja udah aneh dan brutal banget. Iya, setuju. Alam seringkali lebih aneh dari fiksi. Nah, Rutherford sendiri sebenarnya cukup oke lah sama sains yang nggak akurat di film, asal ceritanya bagus atau idenya menarik. Tapi, ada satu film yang dia kritik habis-habisan. Film apa tuh? Prequel Alien, Prometheus 2012. Wah, itu kritiknya pedas banget. Kenapa emangnya? Pertama, detail kecil tapi dasar, kayak DNA kidal di awal film. Semua DNA di bumi kan putar kanan. Ini kayak nunjukin kurang riset aja gitu. Kedua yang lebih gede, soal premis panspermianya. Ide kalau kehidupan bumi ditanam alien. Iya ingat. Kalau alien penciptanya itu humanoid berotot kayak di film, ngapain evolusi di bumi muter-muter jauh banget? Lewat reptil, mamalia purba, sel tunggal, kan nggak nyambung logikanya kalau cetak birunya udah humanoid maju gitu. Iya juga ya. Terus saya ingat juga kelakuan ilmuannya di film itu emang aneh sih. Mendarat di planet asing, langsung buka helm. Nah, itu dia. Terus ada ahli biologi yang nekat mau ngelus makhluk alien kayak cacing yang jelas-jelas serem, yang mulutnya kayak vagina dentata gitu. Ya diserang lah. Haha, iya ya. Jadi kritik Rutherford tuh bukan cuman sainsnya ngasal, tapi ya
Naskahnya, logikanya, karakternya lemah banget menurut dia. Nggak masuk akal. Oke. Jadi setelah semua kritik itu, ada nggak sih penggambaran alien yang menurut Rutherford berhasil? Atau paling nggak lebih jujur gitu secara konsep? Ada. Dia ngelihat ada dua pendekatan yang menurutnya lebih menarik. Apa aja tuh? Pendekatan pertama, ya udah nggak usah coba gambarin wujud aslinya sama sekali. Aliennya nyamar aja atau sembunyi di antara kita. Oh, jadi nggak akalin keterbatasan imajinasi tadi ya? Bisa dibilang gitu. Kalau nggak bisa bayangin yang bener-bener asing, ya bikin aja mereka kelihatan kayak kita atau nggak kelihatan sama sekali. Tema ini kan klasik banget. Contohnya? Invasion of the Body Snatchers, yang alien gantiin manusia pakai duplikat tanpa emosi. The Life, yang alien ngontrol masyarakat lewat pesan rahasia, kelihatan kalau pakai kacamata khusus. Atau yang baru, Under the Skin, alien predator jadi cewek cakep buat jebak mangsa. Iya ya. Ada juga yang nyamar karena alasan lain, kayak Superman atau Starman biar bisa berbaur. Atau di The Thing dan The Man Who Fell to Earth buat bertahan hidup. Rutherford malah bercanda, David Bowie di film itu emang udah kayak alien beneran sih. Iya sih. Oke, itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua apa? Pendekatan kedua, ini mungkin lebih radikal ya. Menggambarkan alien sebagai sesuatu yang benar-benar di luar pemahaman manusia. Nggak bisa dipahami sama sekali. Wah, gimana tuh contohnya? Contoh paling kuat itu Solaris, novelnya Stanislav Lem, udah difilmkan beberapa kali. Di situ, aliennya itu planetnya sendiri. Lautan protoplasma raksasa yang cerdas. Planet cerdas, terus gimana dia komunikasinya? Nah itu dia. Dia nggak ngomong langsung. Tapi dia kayak manifestasiin ingatan atau alam bawah sadar astronot yang ngorbit di atasnya. Biasanya, jadi wujud orang terkasih yang udah meninggal. Jadi kayak hantu gitu? Mirip, tapi bukan hantu. Ini bikin krunya jadi kecanduan sekaligus tersiksa. Sifat asli dan tujuan si Solaris ini tetap jadi misteri. Kekuatannya bukan di ngeliat aliennya, tapi di efek kehadirannya yang misterius itu ke psikologi manusia. Jadi fokusnya bukan wujudnya apa, tapi efeknya apa ke kita ya? Tepat. Contoh lain yang ikonik banget buat pendekatan ini ya, 2001, A Space Odyssey-nya Kubrick. Aliennya diwakili sama apa coba? Monolit hitam itu kan? Nah, itu dia. Benda paling misterius di sinema mungkin. Bentuk geometris sempurna, rasio sisinya 149, kuadrat bilangan bulat, kayak nunjukin matematika itu bahasa universal. Monolith ini yang kayaknya micu lompatan evolusi. Dulu di kera leluhur, terus di astronot Dave Bowman di akhir. Tapi siapa yang bikin? Tujuannya apa? Nggak dijawab sama sekali. Sengaja dibiarin misterius. Aliennya agung dalam ketidakterlihatannya. Itu keren banget sih. Iya, setuju. Bikin mikir. Nah, Rutherford juga ngasih apresiasi khusus buat film Contact tahun 97, yang dari novelnya Carl Sagan itu loh. Oh, Contact. Yang Jodie Foster itu ya? Iya, itu dianggap contoh fiksi ilmiah yang bagus banget buat gambarin kontak pertama. Ceritanya kan Dr. Ellie Arroway nemu sinyal radio cerdas dari bintang Vega. Isinya cetak biru buat bikin mesin misterius. Kenapa film ini dianggap bagus? Karena akarnya kuat di proses sains, semangat eksplorasi, pertanyaan filosofisnya dapat banget. Meskipun ya teknologinya kayak wormhole itu masih fiksi ya. Dan momen ketemunya itu ya? Ya. Yang sama ayahnya. Nah itu dia. Pas Ellie akhirnya jalan pakai mesin itu, dia nggak ketemu makhluk aneh. Ketemunya sosok kayak mendiang ayahnya di pantai dari ingatannya. Ini bukan biar sedih-sedihan doang. Tapi, Si alien itu sendiri yang bilang, ini cara kami mempermudah kalian pada kontak pertama. Artinya apa? Bentuk asli mereka mungkin terlalu beda, terlalu asing, nggak kebayang sama kita. Jadi mereka pakai ingatan Ellie sebagai jembatan komunikasi. Cerdas kan? wah iya. Itu solusi yang elegan banget sih. Dan ini nyambung ke kesimpulan akhir Rutherford. Dia bilang, pada dasarnya ya, mustahil buat kita sekarang ini gambarin alien secara benar atau akurat. Di film, atau bahkan di kepala kita. Kenapa mustahil? Alasannya simpel tapi dalam. Kita cuma punya satu sampel kehidupan di alam semesta ini, ya bumi. Oke lah, kehidupan di bumi ini macam-macam banget, dari bakteri sampai paus biru. Tapi, semua itu tanpa kecuali asalnya dari satu pohon kehidupan yang sama. Maksudnya? Semuanya pakai DNA putar kanan. Struktur selnya mirip, cara dapat energinya mirip. Imajinasi kita, sekaya apapun, ya tetap aja kejebak sama pengalaman biologis tunggal ini. Kita nggak punya acuan lain.
Masuk akal banget sih. Jadi, apa nih artinya buat Anda semua, pendengar kita, pas nanti nonton film sci-fi lagi? Ya mungkin jadi lebih kritis dikit ya, lihat alien humanoid lagi atau serangga raksasa lagi. Tapi ya, di sisi lain, mungkin juga bisa lebih nikmatin kekonyolan itu sebagai cermin diri kita sendiri. Cermin diri kita? Maksudnya? Iya, karena kata Rutherford, gambaran alien di film itu seringnya lebih banyak cerita soal kita. Soal terbatasnya imajinasi kita, takutnya kita sama yang beda, harapan kita soal penemuan, sama bias antropomorfik kita yang susah hilang itu. Daripada soal kemungkinan alien beneran kayak apa. Jadi lebih soal manusia daripada soal alien ya? Tepat sekali. Rutherford nunjukin betapa susahnya, bahkan buat penulis paling kreatif sekalipun, buat benar-benar bayangin sesuatu yang fundamental asing. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin cukup provokatif nih buat direnungkan. Apa tuh? Kalau suatu hari nanti, mungkin jauh di masa depan, atau lebih cepat dari dugaan kita, manusia beneran kontak sama kehidupan dari dunia lain. Seberapa siap sih kita? Siap secara apa nih? Teknologi? Bukan cuma teknologi, tapi siap secara mental, secara konsep. Buat hadapin sesuatu yang mungkin nggak cuma beda fisik, tapi beda banget secara esensi. Sesuatu yang mungkin nantang definisi kita soal hidup itu apa, cerdas itu apa, sadar itu apa. Mampu nggak sih kerangka pikir kita, bahkan sains kita, buat benar-benar nangkap keasingan yang sejati kayak gitu. Wah, pertanyaan besar itu. Sesuatu untuk Anda renungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita soal alien di layar perak kali ini dari kacamata Adam Rutherford. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.